Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Welcome to Content Hero Weekly Monologue. Di konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Dan hari ini tanggal 18 bulan Juni 2023. Jadi satu minggu sebelumnya, kita mulai dari hari Senin tanggal 12. Tanggal 12 itu aku ada workshop. Dan ada team meeting setiap minggu hari Senin jam 10 atau jam 9.30 itu kita selalu mengadakan team meeting di manajemen Hiroaki Kato. Manajemenku adalah perusahaan bernama PT Yoshimoto Creative Indonesia. Dan manajerku itu ada 2 orang manajer dan 1 orang manajer lapangan gitu. Jadi kita selalu bikin weekly meeting di hari Senin jam 10. Jadi kita ngobrol banyak hal ya tentang minggu ini atau kalau ada updatean dari proyek yang lagi jalan, semua kita ngobrol di hari Senin biasanya. Dan sekaligus persiapan untuk berangkat ke Bali. Nah, minggu ini minggu ini sebagian besar dari monolog aku adalah tentang Bali. Dan satu lagi adalah event di Museum Bahari tanggal 17. Tapi kita mulai dari Pulau Bali. Tanggal 12 udah persiapan. Main bola juga dengan Celebrities FC. Dan persiapan untuk berangkat ke Bali. Karena tanggal 13 itu aku berangkat dari rumah jam 5 pagi. Karena pesawatnya jam 7.15 kalau nggak salah. Ya jadi tanggal 13 subuh aku berangkat dari rumah menuju bandara. Dan mau flight ke Bali. Nah ini aku bodoh banget karena ini aku pergi ke Bali untuk workshop dan juga recording. Untuk proyek Asian Games 2023. Jadi kemarin kan mungkin teman-teman yang ikut weekly monologue sebelumnya, aku tuh sempat bikin demo atau recording suara untuk demo lagu Asian Games 2023 di Hangzhou, di China. Dan kemarin sempat bikin demo, dan kali ini recording beneran nama artis-artis atau musisi-musisi dari berbagai macam negara. Tanggal 13 pagi aku mau berangkat. Ya memang berangkat, nggak kesiangan, on time aku berangkatnya. Sampai di bandara, ternyata antrinya panjang banget di meja ekonomi. Tapi aku, ya apa boleh buat kan, aku antri aja di antrian kelas ekonomi. Dan kebetulan di depan aku ada pasangan dari Eropa, kalau nggak salah kayak Polandia apa... pokoknya Eropa lah. Pokoknya ada orang Eropa di depan aku, suami istri atau couple nggak tahu. Pokoknya cowok satu cewek satu, cowok cewek. Dan kelihatannya cewek itu sangat gelisah. Dan cowoknya kayak mukanya putus asa gitu. Kurang semangat lah dua-duanya. Terus ceweknya bilang, gimana nih ini? Gimana nih? Ini bahasa Inggris ya. Gimana nih ini? Harus gimana? Terus cowoknya bilang, ya bisa. Aku telepon dulu ya. Terus dia pakai HP, dia telepon. Dia pakai bahasa Inggris. Tapi aku tahu banget, sepertinya lawan telepon dia itu nggak ngerti bahasa Inggris. Karena dia terulang hal-hal yang sama dalam bahasa Inggris. Dan terus dia sangat frustrated. Jadi sangat dia kesel atau sangat dia stres gitu mukanya. Terus aku lihat gitu kan dari belakang. Terus tiba-tiba si cowoknya menoleh aku. Terus dia nanya ke aku, can you speak Indonesian or can you speak English? Dia bilang gitu. Oh, iya bisa dikit, dia bilang kan. Little bit. Yeah, I can speak in English, aku bilang kan. Terus dia langsung bilang gini, ini aku lagi telepon nama driver taksi. Tolong sampaikan ke dia, tolong bawa HP aku. Hah? Gimana maksudnya? Aku nanya lagi kan, what do you mean? Ternyata si cowok itu yang mau berangkat ke Bali, ini cowok cewek nih, berangkat ke Bali, ketinggalan HP di dalam taksi.
kebetulan mereka punya resi taksi, dan di situ ada nomornya. Jadi mereka telepon ke nomor itu, terus bisa langsung connect ke driver taksi dan tadi. Terus aku gantikan, halo Pak, gimana nih? Ini saya kebetulan antri di belakang, aku mau bantu mereka untuk ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Bapak bilang, wah oke gitu. Aku nggak ngerti bahasa Inggris jadi bla 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 gitu. Pokoknya aku suruh bapak datang ke bandara lagi untuk balikin HP karena itulah keinginan pacaran mereka, keinginan pasangan itu, keinginan pasangan itu. Jadi aku sampaikan ke driver, terus akhirnya driver mau menuju ke bandara. Cuma dia udah naik tol. Jadi harus muter balik dan balik lagi. Jadi butuh 30 menit lebih sampai bandara. So aku bilang ke pasangan itu kan, sepertinya 30 menit sampai 45 menit dia bakal balik ke bandara. Terus ceweknya agak-agak stres juga karena 30 menit atau 45 menit berarti mereka nggak sempat naik pesawat. Karena waktu itu sudah kurang dari 1 jam sampai boarding. Jadi tapi mereka ya apa boleh buat kan, jadi mereka ya apa boleh buat, dan mereka bilang terima kasih ke aku. Terus aku tetap antri, tapi gara-gara aku bantu mereka jadi apa namanya ya, jadi lama gitu di situ. Dan pas aku check-in, dan setelah pasangan itu check-in, terus aku bantu juga karena cowoknya pengen nunggu sampai 10 atau 15 menit sebelum boarding gitu kan. Jadi aku jelasin ke pegawai Batik Air, terus Batik Air udah bilang oke. Terus giliran aku kan, aku kasih paspor, aku kasih e-tiket, terus mas di loket ekonominya nanya, Pak, kenapa Bapak antri di sini? Gitu kan. Ya karena kan aku mau naik Batik Air menuju Denpasar, pertanyaan macam apa sih gitu kan, aku mikirin gitu. Nah, dia bilang gitu, Pak, ini kan tiketnya bisnis, kenapa Bapak antri di ekonomi? Bodoh banget kan, aku nggak lihat di e-tiket ternyata nggak ada tulisan itu bisnis. Dan manajerku udah lupa kasih tahu itu tiketnya bisnis. Ya nggak tahu dong aku kan. Jadi aku bisnis tapi antri di ekonomi. Nah sementara di meja samping ada meja loket bisnis kosong, nggak ada orang. Gila kan? Nunggu antrinya lama banget lagi. Nah, terus aku baru sadar kan, setelah dapat tiket 1B 1C, kursinya 1C. Aduh, ini ngapain aku antri di ekonomi kan, setelah naik pesawat ya memang bisnis gitu, kelas Batik Air. Ya karena aku biasanya kan naik ekonomi kan, ini kebetulan karena proyek Asian Games ini kan sangat mewah, jadi aku dan treatmentnya dari tim J-Flow itu sangat bagus. Jadi aku bisa naik bisnis dari Jakarta ke Bali. Ya aku menikmati sih dalam pesawat, cuma aku lupa untuk antri ke meja bisnis. Nah itu berangkatnya. Udah lama banget, udah 8 menit aku ceritanya. Nah itu tanggal 13 pagi aku langsung naik pesawat terus berangkat. Nah 1 minggu sebelumnya kan lumayan sibuk juga. 1 minggu sebelumnya lagi aku ke Jepang, ya kan. Jadi akhir-akhir ini aku sibuk banget. Dan tanggal 30 juga aku harus bangun subuh, naik pesawat, bisa tidur dikit, tidur ayam dikit, terus nyampe di Bali, langsung berangkat ke area Ubud. Karena hotel aku dan studionya juga ada di Ubud. Dari bandara ke Ubud sekitar 1 jam 30 menit ya. Lumayan jauh ya, 1 jam 30 menit. Dan macet juga di Bali. Jadi ke sana, terus aku langsung ke villa. Terus aku ke kamar cuma 10 menit doang. Aku taruh barang, cuci muka, terus langsung berangkat ke recording. Nah, tempat recordingnya bagus banget, namanya Suara Padi Villa. Udah sampai di studio di Bali. Iya, makan dulu. Nah, habis itu take recording. Let's go.
Jadi di situ villa juga Suara Padi. Jadi pemain alat musik itu rata-rata menginap di Villa Suara Padi. Dan di situ ada recording studio juga yang bagus banget. Banyak musisi-musisi dari luar maupun dari musisi-musisi Indonesia maupun dari luar negeri sering bikin recording session di Suara Padi ini. Ya, bagus banget. Studionya juga sangat luas. Alatnya juga bagus, suasana apalagi karena villa ya, dan memang suasana Ubud itu sangat membantu untuk berkreasi, gitu kan. Jadi inspirationnya bisa gampang dapat lah, suasananya sangat mendukung untuk dapat inspirasi. Jadi kita recording di situ. Sebenarnya kelompok para musisi dan juga ada penyanyi 2 orang lagi selain aku, jadi kita bertiga yang nyanyi satu lagu. Nah, selain aku, semua anggota itu udah sampai sejak tanggal 9. Kalau nggak salah. Iya, dari tanggal 9 tanggal 10 ya. Mereka pokoknya udah sampai dari tanggal 9 atau tanggal 10. Cuma aku doang yang gabung dari tanggal 13 karena ada jadwal manggung dan juga jadwal workshop. Jadi aku nggak bisa skip jadwal itu. Jadi tanggal 13 aku baru gabung ke mereka. Jadi setelah sampai di studio, makan siang cuma 20 menit, 30 menit, makan langsung mau recording. Sebenarnya aku udah recording di Jakarta kan, di Backbeat Studio di Jakarta, udah bikin demo, itu aja udah bagus nyanyinya, lumayan oke. Cuman pengen recording ulang lagi dan juga ada beberapa tambahan untuk recording chorus dan juga kayak apa ya, bagian choir ada juga. Pokoknya harus tambah recordingnya. Jadi aku ke studio terus mulai dari nyanyi dalam bahasa Mandarin. Bahasa Jepang dulu ya? Bahasa Mandarin nih. Mulai dari bahasa Mandarin. Nah, kemarin juga pas waktu di Jakarta juga aku lumayan susah untuk nyanyi bahasa Mandarin karena itu pertama kali aku nyanyi dalam bahasa Mandarin. Dan bahasa Mandarin kan ada beda nada, beda arti kan. Jadi susah banget pokoknya. Tapi di situ ada salah satu musisi dari China, namanya Bianca. Dia yang kali ini membantu untuk recording. Jadi dia itu sebenarnya pemain alat musik ini. Apa namanya sih ini? Apa ya? Tar, aku coba Erfu. Kalian tahu Erfu nggak sih? Alat musik dari China, alat musik yang tradisional dari China, Erfu. Kayak gini. Kayak bukan violin juga sih. Ini necknya panjang, terus senarnya cuma satu. Itu namanya Erfu. Satu apa dua sih? Satu ya? Erfu. Jadi pemain Erfu itu orang China, tapi lama tinggal di Jepang. Jadi aku bisa berkomunikasi dengan dia pakai bahasa Jepang. Dia udah 16 tahun tinggal di Jepang dan juga bekerja di Jepang sebagai professional player Erfu. Jadi itu sangat membantu untuk recording. Aku latihan dulu bahasa Mandarinnya, terus habis itu latihan dengan melodinya. Dan sangat berkat dari guru Bianca ini, aku sukses untuk nyanyi dalam bahasa Mandarin. Nah, setelah itu aku recording dalam bahasa Jepang karena ada bagian Jepangnya juga. Nah, itu gampang. Itu gampang karena itu bahasa ibuku. Iya kan? Terus habis itu aku masukin chorus dalam bahasa Inggris. Dan habis itu di bagian akhir yang menuju ending, aku masukin frase bahasa Ambon. Karena di situ ada beberapa pemain musik Ambon dan juga J Flow juga ya Ambon kan ya. Jadi dia Ambon apa? Ini lupa. Pokoknya ada orang Ambon di sana. Terus mau masukin phrase Ambon. Ini pertama kali aku nyanyi dalam bahasa Ambon juga. Nah, jadi bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Ambon. 4 bahasa.
Aku masukin, aku recording dalam 4 bahasa, hebat kan? Tapi itu pengalaman yang sangat seru. Karena jarang nyanyi dalam bahasa selain Indonesia dan Jepang ya. Mungkin Inggris kadang-kadang, apalagi Mandarin dan juga Ambon. Waduh, aku udah hampir nggak pernah, bukan, aku tuh nggak pernah nyanyi dalam 2 bahasa itu, Mandarin dan Ambon. Tapi proyek ini suasananya seru banget. Ada berbagai macam negara musisi yang datang ke Bali dan kita masuk ke studio dan kita nyanyi bareng atau kita main musik bareng. Itu seru banget, chemistry-nya dapat langsung. Itu sangat ajaib sih. Semua musisi itu sangat friendly, ramah. Jadi maka proyeknya berjalan sangat lancar. Nah, bahkan kita ngobrol dikit-dikit sambil makan siang, kita pakai bahasa Inggris. Ada juga pemain dari mana ya itu ya, pemain dari Kazakhstan dan juga pemain dari India. India itu main tabla, ya. Kazakhstan tuh aku nggak tahu namanya, tapi pokoknya pakai alat musik yang kayak flute, tiupan, tapi tiupnya kayak dari gigi gitu atau dari hidung kadang-kadang. Oh itu nggak tahu sih nama alat musiknya apa, lupa. Aku diajarin tapi lupa. Nah pokoknya dari Kazakhstan, dari India itu nggak bisa bahasa Inggris, tapi ya dikit-dikit bisa, dikit banget bahasa Inggrisnya. Jadi manajernya bisa bahasa Inggris, jadi kita ngobrol bertiga termasuk manajer, dan manajer yang translate apa yang aku ngomong ke musisi gitu. Tapi pokoknya seru banget. Alat musiknya masing-masingnya sangat menarik sekali, suaranya iya, cara mainnya iya juga. Dan recording berjalan lancar. Tanggal 14 juga tetap aja recording, ada tambahannya. Jadi ketambahin beberapa suara tanggal 14. Dan tanggal 14 malam ada hearing session. Jadi udah hampir jadi lagunya. Jadi setelah mixing kita dengar bersama dan semua orang tuh terharu dengan lagu ini. Aku pengen banget kalian secepat mungkin dengar lagu ini, tapi belum fix sih. Aku juga nggak tahu kapan bisa diumumin lagunya. Cuma Asian Games kan bulan September 2023 di Hangzhou kan. Jadi ya setidaknya setelah itu pasti bisa kalian dengar lagunya. Pokoknya bagus banget. Nah tanggal 14 kan masih recording. Tanggal 15 itu kita rehearsal. Dan juga pertama kali kita main bareng. Tahu maksudku? Karena semuanya selama ini kan recording. Recording kan sendirian kan. Jadi kita keluarin suara apa, kalau kita singer itu kita nyanyi, atau alat musiknya mereka main alat musiknya satu persatu, tapi karena ruangannya ya cuma itu doang dan mic-nya harus ambil satu mic ya. Jadi nggak bisa kita main bareng semuanya, untuk recording kita satu persatu. Jadi tanggal 15 itu dari pagi, ini pertama kali kita main semua alat musik sekaligus, dan juga kita 3 penyanyi juga nyanyi bersamaan. Dan ternyata hasil rekaman itu sangat bagus. Hasil rekaman sangat bagus sampai kita semua terharu. Ternyata secara bawain live jauh lebih tersentuh, jauh lebih terharu. Vibes-nya dapat banget, powernya oke, semuanya lengkap. Suasana oke, power oke. Kita nyanyi dengan baik, alat musiknya juga sangat menarik, semuanya jadiin satu, chemistry-nya dapat, sangat mengharukan lagu dan performance-nya. Dan kita latihan beberapa kali dan juga kita recording, maksudnya kita shooting untuk video klip apa video yang mau kirim ke asosiasi Asian Games, aku nggak tahu. Cuma pokoknya video making, dan setelah itu kita semua pemain itu satu persatu kita harus ambil video. Dan juga ada interview juga untuk masing-masing singer dan juga pemain alat musik. Dan tanggal 15 malam, tanggal 15 malam aku harus balik ke Jakarta. Padahal semua member proyek ini selain aku
pulangnya tanggal 17, kalau nggak tanggal 16. Aku doang yang paling lambat aku datang ke Bali, paling cepat aku pulang. Sedih banget nggak sih guys? Ubud, suasananya bagus banget. Udah kita akrab, tapi aku harus buru-buru harus balik ke Jakarta karena tanggal 16 ada jadwal. Tapi aku sedih banget waktu udah selesai syuting semuanya, harus aku berangkat dari Ubud ke bandara. Walaupun cuma 3 hari doang ya aku ya. Kalau yang selain aku kan cuma semuanya 5 hari, 6 hari udah mereka bersama. Cuma aku 3 hari doang sama mereka. Tapi aku tetap aja kangen banget waktu berangkat juga. Aku sangat sedih. Teman-teman musisi semuanya juga mereka bilang sedih Hiro udah pulang gitu kan. Jadi kita bisa menjalin hubungannya spesial lewat proyek ini. Itu sangat senang bisa dapat teman baru dari berbagai macam negara. Dan untuk kedepannya juga kita, siapa tahu kita bisa collab kan, masing-masing tuh punya skill, kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi setelah proyek Asian Games ini, aku pengen ajak collab beberapa musisi dari luar negeri untuk album kedua. Kapan ya? Tapi pokoknya proyeknya seru banget dan aku bisa belajar banyak hal dari teman-teman orang asing. Ada banyak alat musik yang aku baru tahu di situ dan kita tukar pikiran tentang alam, tentang musik, tentang negara Jepang, dan ada banyak yang suka Jepang sih dari member-membernya. Selalu aku merasa bangga dan terharu aku ketemu sama orang yang benar-benar suka Jepang gitu. Berterima kasih, arigatou gozaimasu sudah mencintai Jepang atau hal-hal Jepang. Thank you so much. Dan tanggal 15 sangat sedih, tapi aku harus meninggalkan Bali ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta aku langsung istirahat. Dan tanggal 15 aku balik, terus langsung beres segala macam. Tanggal 16 aku langsung ada workshop action. Nah itu capek badannya ya, bolak-balik Bali, dan besoknya langsung workshop action. Jadi dari pagi aku training action, latihan action, dan ada koreograf untuk action. Jadi aku belajar dulu, hafal dulu, terus praktekin actionnya. Itu seru tapi capek. Dan juga pegel. Ini sampai sekarang aku pegel nih tangan-tangannya atau kaki-kakinya juga. Nah itu tanggal 16. Karena gara-gara ada workshop ini aku harus pulang dan tanggal 15 dari Bali ke Jakarta. Nah, setelah tanggal 16, tanggal 17 ada sebuah event musik di Museum Bahari, namanya Eksposisi Batavia. Nah, aku senang banget bisa tampil di acara ini. Ini hari Sabtu nih, tanggal 17 hari Sabtu. Aku senang banget bisa tampil di acara ini karena artis-artis selain aku, artis-artis yang lain semuanya berkualitas. Untuk tanggal 17, termasuk aku ada 3 artis. Yang pertama Irama Pantai Selatan, yang kedua Nonaria, dan ketiga Hiroaki Gato. Aku suka banget di Irama Pantai Selatan dan juga Nonaria juga. Nah Nonaria kan vokalisnya Ines ya namanya ya. Mereka itu nyanyi vibes lagu-lagu Indonesia yang kuno gitu. Pokoknya bagus banget, dan aku senang banget bisa tampil sama mereka.
Karena begini guys, mungkin teman-teman yang baru ngikuti aku atau baru follow aku itu jarang banget dapat panggung yang bukan acara di Jepangan. Aku itu pengen jadi musisi, ya memang musisi sih, karena udah keluarin satu album ya, dan juga ada banyak manggungnya. Cuman, aku tuh pengen masuk ke dunia industri musik Indonesia. Karena selama ini kalau aku manggung, itu kemungkinan besar 90% itu acara di Jepangan. Nah kali ini yang Senyum Museum Eksposisi Batavia ini itu 100% acara lokal Indonesia. Dan aku diundang ke acara ini. Aku senang banget bisa main sama mereka. Setelah aku, malamnya ada Mocha dan juga Andin. Ya, panitianya kenalan aku juga sih. Jadi mereka tahu aku sama Arina kan suami istri. Jadi ya udah kalian tempatin aja di tanggal yang sama, mereka bilang kan. Jadi malamnya Mocha, sorenya aku. Dan aku sangat menikmati nyanyi di Museum Bahari. Suasananya bagus banget, dapet lah Museum Bahari. Bangunannya 1970-an ya. Bukan, 1700-an bangunan sendiri. Tapi mereka buka sebagai mereka buka bangunan itu sebagai museum itu dari berapa tahun? 42 tahun mereka bilangnya. 42 tahun. Jadi 1970 baru buka. 82 ya. Nggak bisa gitu. Jelek banget matematikanya. Pokoknya bangunannya kuno. Tapi ya pamerannya juga sangat menarik. Di situ ada kapal, real kapal ya. Jadi kapal beneran yang pernah beroperasi di laut emang udah ditaruh di situ. Dan di situ masing-masing kapal itu ada penjelasan ini nama kapalnya apa, dibuat dari apa, terbuat tahun berapa, dan juga tujuannya apa, fungsinya apa, atau kira-kira siapa aja yang biasanya naik kapal ini. Dan di situ ada speakernya juga dan selalu ada suara ombak. Jadi seolah-olah kita ada di laut sambil lihat kapal yang ada di situ, dipamerin di situ. Lightingnya juga biru. Jadi siang mungkin agak panas sih. Cuma kalau sore menuju malam itu bagus banget suasananya menurutku. Ada banyak barang-barang peninggalan zaman dulu itu ditaruh di situ. Dan memang eksposisi Batavia ini salah satu tujuannya adalah membangkitkan museum lagi. Jadi kita harus menyadari bahwa museum itu tempat yang menyenangkan atau tempat yang bisa kita belajar sejarahnya. Untuk kita membuat masa depan yang lebih bagus, lebih baik, lebih cerah, kita harus belajar dari masa lampau. Dan museum adalah salah satu jawaban yang gimana caranya kita belajar sejarah. Jadi, yang panitia eksposisi Batavia bernama Senyum Museum itu memang tujuannya adalah membuat orang bahagia dan membuat orang happy di dalam museum. Jadi makanya mereka bikin musik festival di dalam museum. Aku menikmati banget suasananya karena aku bawain beberapa lagu yang berkaitan dengan laut atau kapal. Tim 작은 노 하나야 짐이 사치니 스미티 우야누요시고 두야 지문이 스미리. Jadi suasananya dapet lah di situ ya. Dan seperti biasa fanbase aku, teman-teman superheroes juga ya banyak yang datang. Bahkan ada dari Jepang juga. Sebenarnya mereka itu orang Indonesia, tapi tinggal di Jepang. Mereka juga superheroes dan mereka jauh-jauh datang ke Indonesia. Sebenarnya pulang sih mereka.
jauh-jauh pulang ke Indonesia terus mampir ke Museum Bahari. Aku senang banget. Ada beberapa orang Jepang juga yang mereka sebelum aku tampil di acara ini, mereka tentu saja belum tahu tentang Museum Bahari. Tapi gara-gara ada festival ini, mereka datang dan terus nonton atau nonton konser dan lihat pameran-pameran yang ada di situ dan barang-barang ada di situ. Nah, itu sangat sukses dong acaranya karena memang salah satu tujuannya adalah membuat orang datang ke museum lagi atau pertama kali juga datang ke museum. Nah, orang Jepang yang aku bawain juga hampir semuanya pertama kali ke Museum Bahari gitu. Jadi sangat menarik acaranya. Acaranya 2 days, 17-18 aku nggak manggung, tapi di situ ada Vira Tarisa juga, ada Mondo Gascaro, dan juga ada Deredia, dan segala macam, ada Tompi juga di situ. Jadi pokoknya mungkin 2 hari, pasti 2 hari ini tuh seru banget. Semoga untuk kedepannya ada lagi di museum yang berbeda. Ya karena museumnya berbeda, pasti suasana berbeda. Dan suasana berbeda, line up juga berbeda. Belum tentu aku dipanggil sih. Cuman kalau bisa dapat kesempatan, aku pengen nyanyi lagi di museum karena itu special occasion, kesempatan yang langka, berarti bisa dapat banyak inspirasi lah dari tempat dan juga suasananya. Dan untuk kedepannya juga semoga semakin banyak event Indonesia yang bisa aku tampil, bukan di Jepangan. Di Jepangan juga tentu saja aku sangat berterima kasih aku bisa tampil. Tapi ya karena aku beraktivitas di Indonesia, aku pengen masuk ke dunia industri musik Indonesia. Dan hari ini tanggal 18 Juni 2023, aku main bola dengan Celebrities FC. Biasanya Celebrities FC itu latihan setiap hari hari Senin di GBK lapangan C. Cuma kali ini special match dengan wali kota Tangerang dan juga tim yang beliau punya. Jadi kita ada exhibition match di stadion, tadi kemana stadion itu ya? Stadion Benteng di Tangerang. Jadi kita main di situ, panas banget, tapi kita menang 2-0 tadi. Dan penonton juga sangat senang. Dan aku senang juga karena di dalam beberapa penonton yang ada di situ, penontonnya memang ramai banget, satu stand udah hampir full semuanya. Nah, di situ ada beberapa orang yang tahu Hiroaki Kato. Itulah yang senang karena Celebrities FC kan selebritis semua ya. Jadi teman-teman yang sudah dikenal baik sama masyarakat kan banyak ya. Mereka itu diminta foto segala macam biasanya gitu kan. Tapi ternyata ada yang tahu aku, terus dia sapain Hiro-san, aku pengen foto bareng gitu kayak gitu. Jadi senang sih ada yang tahu aku di situ gitu. Itu selalu membuat aku senang. Jadi kalau teman-teman yang seandainya suatu hari kalau kalian lihat Hiroaki Kato di jalan, kayak ada di shopping mall, kayak ada di mana toilet, kayak apa kayak toilet, tolong sapain aja Hiroaki Kato. Halo Hiro-san, aku itu sering nonton YouTube loh, atau sering nonton sosial media loh gitu. Jangan apa-apa, aku senang banget bisa ngobrol sama kalian yang sapain aku di jalan atau di shopping mall. Yes, oke. Sekian, terima kasih teman-teman. Aku ngomong 30 menit lebih lagi. I'm so sorry. Nggak perlu minta maaf ya, tapi ini kan konten aku. Tapi semoga kalian nggak bosan, kalian nggak kapok. Semoga kalian bisa menikmati kegiatan-kegiatan dalam 1 minggu. Oke, sekian terima kasih. Dan minggu depan bakal ada so big event di dalam hidup aku juga. Ini sangat spesial sekali. Jadi weekly monolog minggu depan bakal didominan dengan topik tersebut. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih. Nama saya Hiroaki Kato. Jangan lupa subscribe dan like. Dan kalau komen juga sangat boleh banget. Oke, untuk share juga boleh. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi next week. Bye-bye. Kilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Benar kan?
mencari uang walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban, melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam. Arigatou.